Welcome back to another episode of Nala Talk. And today you'll be accompanied by me. My name is Dr. Esther, one of the doctors working at Nala Genetics. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Astrid K, who is one of our product managers, our lovely Astrid K over here. Dan specifically kita mau ngobrol soal knowledge base. Apa sih itu knowledge base and how it relates to our pharmacogenomic test. Without further ado, let's welcome Astrid K. Hi, K. Hello. Thank you for having me, Dr. Esther. Oh, thanks so much for making the time. Boleh nggak nih buat teman-teman yang nggak tahu product manager itu apa sih dan ngapain aja di Nala? Can you talk a little bit about what you do and what's your day-to-day look like? Okay, so terima kasih Dr. Esther for having me on this session. Okay, so we can start with product managers dulu ya. Jadi product managers basically itu dia untuk tugas utamanya adalah mendeliver the product based on what user wants and also the company wants, and then make it sellable and make the make the product sellable in market, and then it can function well, and then juga sesuai dengan timeline yang kita punya gitu. Jadi untuk product managers ini sendiri untuk bisa mendeliver the products into the market itu kita akan bekerja sama dengan beberapa tim technical gitu. Jadi seperti misalkan kalau untuk di Nala Genetics sendiri, closely I work together with the bioinformatics team and also engineering team atau IT team. Jadi that's the technical team gitu. Jadi besides me handling the timeline and then determine like making a product roadmap gitu ya, determine like which product that we wanna deliver to the customer, terus mau ceritanya seperti apa dan segala macam. Nah itu how we build the product, we work together with the technical team gitu. Nah kemudian untuk di Nala Genetics sendiri ini ada beberapa product manager. Dan ada beberapa juga kita dibagi berdasarkan produknya. Nah, ada beberapa produk yang memang membutuhkan keahlian tersendiri gitu. Jadi basic knowledge about the health. Seperti aku, misalkan I came from pharmacist, kemudian aku terjun di dunia product manager ini untuk knowledge base. Nah, untuk knowledge base ini sendiri karena our product is pharmacogenomics. Jadi itu cukup science gitu ya, science banget sih lebih jadi science banget. Nah, knowledge base ini adalah sebenarnya bentuknya itu adalah database. So it's basically a database, tapi isinya adalah knowledge about pharmacogenomics. Jadi dari segi rekomendasinya, kemudian what happened between the drug gene interaction and so on. Nah, itu kita sebutnya sebagai knowledge base. Nanti dari knowledge base ini yang akan dilihat oleh customer sebagai actionable recommendation-nya mereka berdasarkan hasil tes pharmacogenomics-nya. Kira-kira seperti itu. Oh wow, that's very interesting ya. Jadi mungkin buat teman-teman kita yang nonton yang ada health sciences background, it might be something that they can look into as well. Jadi kalau kan sebenarnya background-nya pharmacy ya, tapi nggak limited to pharmacy aja sebenarnya kalau untuk jadi product manager. Betul. Jadi memang ini ada skill terapannya juga gitu ya. Jadi gimana caranya kita mendeliver the product well, like doing the user research to know what sebenarnya tuh problemnya tuh exist atau enggak gitu. Kemudian our solution itu akan solve the problem atau enggak dan segala macam. Seperti itu sih kira-kira. Jadi dalam kayak mengembangkan knowledge base ini juga banyak ngomong ke atau interview dokter-dokter gitu ya atau customer juga untuk melihat tuh mereka sebenarnya pengennya apa sih yang dilihat dari hasil report pharmacogenomic testnya itu gitu. Betul. Oke. Very nice. Oke, jadi day to day-nya involves building that knowledge base ya. Mungkin tadi kan Kay mention knowledge base is it's like a database gitu kan. Cara kita dapetin info untuk masukin ke database itu dari mana sih gitu, and how credible are the sources? Okay, so that's a good question. Jadi untuk Nala Genetics sendiri, we curate from the available database out there for pharmacogenomics gitu. Jadi untuk pharmacogenomics sendiri memang sudah ada guideline-nya untuk obat-obat di luar sana yang sudah di-review gitu. Dan di-reviewnya ini oleh memang badan internasional yang berfokus untuk pharmacogenomics. Jadi tujuannya mereka adalah
biar pharmacogenomic ini bisa diterapkan di clinical settings. Nah, kemudian dari sisi kita, dari sisi dari sisi knowledge based team, kita itu meng-curate informasi-informasi di luar sana. Misalkan, let's say informasi itu it's a bunch gitu ya. Kemudian kita ambil nih, memang hal-hal yang relevan to our test gitu. Jadi kalau misalkan Dr. Esther tahu bahwa our test itu kan tesnya ada 4 gen gitu ya, ada CYP3D6, CYP2C9, CYP2C19, dan juga SLC1B1. Nah, kita akan ambil yang relates to that. Tapi kita nggak cuman ini aja sih. Nanti di dalam database-nya itu kita juga udah ada banyak banget, tapi kita berkonsentrasi untuk ujung-ujungnya akan berkonsentrasi pada 4 gen ini. Semua informasi yang relates to 4 gen ini, seperti itu. Karena itu yang akan nanti kita deliver to the customer. Kemudian, how credible is it? Ini udah cukup kredibel karena tadi seperti saya sudah bilang, ini udah direview oleh Badan Internasional yang isinya membernya juga datang dari berbagai bidang, bukan bidang ilmu, berbagai bidang ilmu. Jadi kayak ada kedokteran, ada farmasi juga. Jadi memang mereka mereview dari segi paper-paper yang sudah ada, studi-studinya seperti apa, kemudian rekomendasinya yang cocok itu seperti apa, kira-kira. Wow, oke. Jadi nggak cuman ngelihat kayak misalnya satu paper yang belum tentu peer reviewed gitu ya, tapi ini benar-benar dari guidelines dan sudah didiskusikan, ada konsensus. Jadi mereka mengeluarkan guidelines dari untuk pharmacogenomics specifically, nggak cuman sebagai rekomendasi obat aja gitu, tapi ini bagaimana genetic testing bisa di-apply ke clinical practice gitu ya. Okay. Dan untuk guidelines-nya sendiri tuh ada beberapa ya setahu aku. Kayak ada yang dari Eropa, ada yang dari Jepang. Boleh dibahas sedikit nggak? Oke, jadi untuk guideline-nya sendiri, jadi di sini untuk our pharmacogenomic testing kita ada mungkin bisa dibilang 2 kategori kali ya. Jadi memang kita punya cut-off-nya kita sendiri untuk level of evidence-nya. Jadi kita memang ambil untuk untuk research yang memang at least sudah disematkan atau ditaruh gitu ya di label annotation, atau label annotation mungkin bahasa awamnya itu leaflet gitu ya. Nah, berarti kan kalau leaflet tuh levelnya udah nasional gitu ya. Jadi kayak BPOM, FDA, and so on gitu. Nah, jadi at least kita ngambil di situ. Our cut off itu dari situ. Nah, jadi ada beberapa nih kalau untuk pharmacogenomic itself itu ada beberapa yang sudah menaruh di dalam leafletnya. Contohnya seperti negara Amerika, jadi FDA, PMDA, kemudian Swissmedic, kemudian juga ada EMA yang dari Eropa. Nah, untuk guideline-nya sendiri itu ada 2 gitu yang kita. Jadi guideline itu dia di atasnya label annotation lagi. Jadi yang ini yang tadi yang aku bilang adalah badan internasional gitu. Nah, ini ada 2 mostly sekarang yang untuk pharmacogenomic itself. Yang pertama itu ada CPIC untuk yang di Amerika, dan yang kedua itu ada DPWG yang konsentrasinya di Eropa. Jadi memang knowledge base kita itu mengambil level of evidence yang paling kuat dari sources tersebut gitu ya. Jadi nggak cuman kalau yang masih belum kayak weak level of evidence, kita nggak ambil dan kita nggak masukkan dalam rekomendasi kita di pas hasil tesnya keluar itu. Ya kan? We have the database, tapi kita nggak taruh di kita belum taruh di report kami. Iya. Jadi yang di report memang yang sudah dengan confident kami bisa bilang yes ini evidence-nya tuh kuat, udah di backup dengan research dan dengan badan-badan internasional ini, makanya itu yang dimasukin gitu. Betul. Oke. Terus tadi kayak juga ada mention 4 gene ya yang ada di knowledge base itu. Kenapa sih, boleh ceritain nggak kenapa kita memilih 4 gene tersebut, dan apa hubungannya dengan pharmacogenomic test tuh, atau dengan respon tubuh terhadap obat tuh gimana sih? Oke. Yeah, that's an interesting question. Jadi untuk gennya sendiri, tadi kan ada 4, saya ulang ya, jadi ada CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, dan juga SLC1B1 yang sekarang available can be tested in Indonesia. Jadi untuk pemilihan gennya itu sendiri, kita melihat berdasarkan use case yang memang terjadi di clinical setting, seperti itu. Jadi kemudian dari situ kita pilih nih beberapa gen
yang memang possible untuk bisa dites gitu. Jadi tapi berdasarkan use case-nya yang commonly ditemukan. Hmm. Kemudian dan juga level of evidence-nya udah cukup kuat gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan tadi saya udah menyebutkan tuh ya ada 3 tuh yang mirip namanya tuh CYP26, CYP29, CYP29. Jadi mereka itu adalah bagian dari family besar CYP450 gitu. Jadi CYP450 adalah gen pemetabolisme dari obat. Jadi obat masuk ke dalam tubuh, sebagian besar itu pasti akan dimetabolisme oleh gen CYP450 ini. Nah, untuk jadi dia subfamily-nya banyak. Jadi dari CYP450 itu kan besar ya, kemudian dia punya subfamily-nya sendiri lagi. Nah, untuk 3 gen ini kalau misalkan digabung CYP26, CYP29 dan CYP29 itu ada satu paper yang menyatakan bahwa it contributes to around 90%, I think it's more than 90% of the drug yang ada available di pasaran seperti itu. Jadi hanya dengan mendeteksi 3 gen ini kita bisa mendapatkan informasi yang cukup banyak. Kemudian untuk SLC1B1 sendiri dia level of evidence-nya dan juga banyak paper juga yang sudah mereview dia cukup berkontribusi cukup banyak untuk statin gitu karena dia adalah gen pembawanya statin untuk bisa bekerja dan juga itu use case-nya ada gitu di dalam clinical setting seperti itu. Jadi memang kita memilih 4 gen ini karena sebagian besar dari obat-obatan yang digunakan gitu ya di clinical practice oleh dokter yang merekomendasikan ke pasien juga memang metabolisme obatnya itu dipengaruhi oleh gen-gen ini gitu ya kayak benar. Betul. Oke. Dan sampai sekarang kalau nggak salah kita mengcover lebih dari 160 obat-obatan juga ya di knowledge base kita. Yes. Sampai sekarang sampai lebih dari 160 obat. Nanti itu juga bisa berkembang lagi, tergantung dari perkembangan dari si pharmacogenomic itself. Tadi mungkin saya belum mention bahwa pharmacogenomic itu adalah suatu studi yang dinamis gitu. Jadi bisa aja semakin berkembangnya waktu pasti akan ada penemuan-penemuan baru yang kemudian sudah direview dan segala macam. Nah itu nanti bisa masuk ke dalam knowledge base kita bisa nambah obatnya, kita bisa update the information and so on. That's why our team is here gitu. Jadi tim aku adalah untuk ensure bahwa the knowledge base yang kita deliver to the customer is always the most updated one gitu. Because we need to catch up with the updates. Iya sih, namanya sains juga berkembang terus ya kayak jadi datanya nambah juga, bisa ganti juga gitu dan orang-orang seperti Kay yang sebagai product manager itu terus maintain si knowledge base ini supaya inline sama guideline yang paling terbaru yang tadi Kay udah bilang. Betul banget. Very nice. Dan tadi kan dimention juga nih, oh ya ada 4 gen ini yang kami tes gitu kan, yang kita bisa tes saat pharmacogenomic test. Terus bentuknya itu di report akan kelihatan profil genotipe dan fenotipe pasien, ya kan? Itu mungkin boleh dijelasin nggak apa tuh genotipe atau fenotipe mungkin buat teman-teman yang kurang familiar gitu atau yang butuh refresher. Okay. So we go a bit about the genetics tadi ya. Jadi tadi benar seperti yang Dr. Esther sudah sampaikan bahwa dari kami nanti dari labnya itu akan ada hasilnya dan bentuknya itu dalam bentuk genotipe gitu. Jadi dari tadi 4 gen yang kita periksa itu kita akan dapatnya tuh bentuknya adalah berupa genotipe. Nah genotipe itu sebenarnya apa sih? Jadi genotipe itu kalau misalkan mungkin pernah mendengar juga di luar sana bahwa kita tuh mendapat DNA, kita dibentuk dari DNA bapak dan juga ibu, gitu. Jadi setengah-setengah. Nah, DNA itu pasti bentuknya selalu dalam satu pasang gitu. Jadi dia dibentuk sedemikian rupa sampai bentuk ada yang namanya kromosom gitu. Nah, itu selalu dalam bentuk satu pasang. Jadi satu dari ibu, satu dari bapak gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya genotipe dia pasti bentuknya 2 gitu. Jadi satu dari ibu, satu dari bapak pembacaannya kayak gimana. Nah, contohnya misalkan saya untuk rambut gitu ya, genotipe saya nih A dengan A gitu. Kemudian A dengan A ini kita lihat nih. Nah, ini kita masuk ke bahasan fenotipe ya. Kita lihat
manifestasinya atau ekspresi dari si AA-nya ini tuh apa? Kan itu kalau AA tuh jadi kayak bahasanya genetik gitu. Kita bingung kan, AA tuh apa? What does that mean gitu. Terus kemudian fenotipenya bentuknya misalkan warna rambutnya hitam gitu. Nah, jadi fenotipe itu adalah apa yang bisa kita ketahui dari gennya. Kalau kalau genotipe tadi ya udah bentuk dari gennya aja gitu. Oh dia pembacaannya adalah A dengan A gitu. Nah, kita balik ke our gene. Jadi kalau misalkan untuk CYP26, CYP19, and CYP29 itu dia biasanya bentuknya nama genotipenya agak berbeda lagi nih. Dia bentuknya kayak star gitu. Star 1, star 2 dan segala macam. Nah, jadi contohnya misalkan CYP26. Oh, CYP26 saya nih genotipenya adalah star 1, star 2 gitu. Nah, star 1, star 2 nanti fenotipenya apa gitu. Nah, fenotipenya misalkan adalah intermediate metabolizer atau normal metabolizer. Nah, itu adalah bentuk bentuk fungsinya dari si gen tersebut. Karena kan gen tersebut akan menghasilkan protein nanti. Nah, fungsinya si protein ini bagaimana? Nah, itu terlihat di fenotipenya gitu. Jadi ada 4 metabolizer profile yang mungkin dibawa gitu ya oleh seseorang. Bisa saja ini saya urutkan dari yang paling pertama itu adalah yang mempunyai rate metabolismnya paling tinggi gitu ya. Bisa saja dia ultra rapid metabolizer yang paling tinggi metabolismenya, jadi metabolisme untuk mengubah obatnya ini dia cepat gitu. Kemudian yang di bawahnya lagi itu ada normal metabolizer. Untuk normal metabolizer ini adalah benchmarknya. Jadi reference gitu. Jadi biasanya ini commonly yang kita temukan di masyarakat. Kemudian kita turun lagi secara rate of metabolizer-nya itu ke intermediate metabolizer. Nah, intermediate metabolizer ini di tengah-tengah antara normal sama poor gitu. Jadi dia bisa kalau misalkan kita kita coba lambangkan gitu ya rate normal metabolizer misalkan 1, intermediate metabolizer itu misalkan bisa 0,5 atau 0,75. Jadi slightly be different. Slightly a bit different with normal metabolizer. Nah, di bawahnya intermediate metabolizer itu yang rate of metabolism paling rendah itu poor metabolizer. Ini bisa 0 atau 0,25, pokoknya dia di bawah dari intermediate metabolizer. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kayak gitu, jadi genotipe dan juga fenotipe. Iya, iya. Wah, jadi nge-refresh science lagi ya semua tentang genetik gitu. Jadi tergantung dari kombinasi kopi yang kita dapatkan dari orang tua kita itu yang determine kita punya genotipe apa gitu, yang ada banyak banget ya kayak kalau nggak salah tipe yang ada variasinya gitu Banyak di banget. komunitas banyak banget dan itu ditranslasikan jadi kayak mendiktekan tipe protein apa gitu kan. Bisa yang ultra, bisa yang normal, intermediate, atau poor gitu. Nah, kalau misalnya itu diaplikasikan ke obat gitu ya, bagaimana obat di metabolisme, bisa nggak sih kayak kasih kita example gitu? Maksudnya obat ini apa harus dikurangin dosisnya atau dinaikin dosisnya, tergantung dengan tipe atau profil si fenotipenya itu. Oke, ya, bisa banget sih. Jadi untuk CYP26, CYP29, CYP19 itu kita bisa bayangkan gitu ya. Jadi untuk 3 gen ini dia adalah tadi seperti yang tadi saya sudah bilang, dia adalah gen untuk memetabolisme obat. Jadi mengubah suatu obat menjadi bentuk lainnya, kira-kira kayak gitu. Nah, dia ini kalau dalam dunia farmasi berperannya itu dalam dunia farmakokinetik. Jadi kalau farmakokinetik, nah arti kalau dalam bahasa awamnya adalah bagaimana sih nasib obat di dalam tubuh. Jadi dia masuk nih, terus habis itu apa gitu yang terjadi, bagaimana perjalanannya dan segala macam. Nah, salah satunya tadi ada bagian metabolisme, which is yang tadi melibatkan kemungkinan salah satu dari 3 gen tersebut atau bisa dua-duanya juga atau segala macam. Nanti itu akan bervariasi pada jalur metabolisme setiap obatnya itu sendiri gitu. Jadi misalkan nih ya kita let's say ada satu obat gitu yang di metabolisme oleh CYP29 gitu misalkan. Nah, CYP29-nya kita lihat apa nih? Oh, misalkan dia ultra rapid metabolizer. Nah, itu mesti kita lihat dulu. CYP29 ini bekerja di bagian mananya nih dari metabolisme. Karena untuk obat itu sendiri ada nggak semua cara kerjanya atau perjalanannya dalam tubuh tuh sama gitu. Pasti dia berbeda-beda.
Ada juga obat yang bentuknya tuh ada yang aktif, ada yang inaktif sebelum diminum gitu ya. Ada yang udah langsung kerja, ada yang belum, ada yang harus diaktifasi terlebih dahulu oleh salah satu gen ini gitu. Nah, jadi nanti itu harus dilihat lagi apakah dia bekerjanya pada inaktivasi kah atau pada saat aktivasi, nanti itu karena akan berpengaruh pada rekomendasinya sendiri. Contohnya misalkan kita sebut drug misalkan NSAID gitu ya, salah satunya let's say piroxicam atau meloxicam gitu. Nah, ini dia bisa dibilang adalah obat yang jalur metabolismenya normal gitu ya. Jadi bukan normal sih, lebih kayak dia adalah obat yang udah aktif dari awal. Nah, untuk si gennya yang berperan, which is ada ciptosinine, itu dia berperannya pada saat obat ini sudah selesai bekerja, kemudian mau dikeluarkan oleh tubuh gitu. Jadi bagian pada metabolismenya. Jadi kalau misalnya kita ambil yang paling ekstrimnya gitu ya, ultra rapid atau pur, ya berarti kalau untuk orang yang ultra rapid, implikasinya kira-kira ya, berarti adalah kan kita memetabolismenya terlalu cepat gitu. Berarti membuangnya dari tubuh itu terlalu cepat. Maka ditakutkan adanya penurunan dari efikasi gitu, dari efektivitas dari obat itu sendiri. Nah, nanti rekomendasinya seperti apa itu akan tergantung dari fisiologinya, manifestasinya lagi gitu. Jadi apakah harus ada penambahan obat atau mendingan ganti obat dan segala macam, itu nanti akan berbeda lagi. Itu ada di dalam knowledge base kami. Tapi kira-kira gambarannya gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk yang gennya yang poor metabolizer, ya berarti dia akan menumpuk banyak di dalam tubuh gitu. Apalagi kalau misalkan dipakainya terus-menerus. Karena kan jadi pengeluarannya jadi lama seperti itu. Nah, ada juga obat-obat yang contohnya tuh let's say misalkan kodein atau clopidogrel. Dia itu adalah obat-obat yang harus diaktifasi terlebih dahulu sebelum dia bekerja karena bentuknya adalah prodrug. Nah, nah tadi seperti saya sudah bilang, untuk gen-gen yang diperiksa itu mesti dilihat lagi apakah dia bekerjanya pada saat aktivasi atau pada saat sudah selesai bekerja baru dia ada perannya di situ. Nah, ternyata untuk kodein dan si clopidogrel ini dia ada berbeda sih. Kalau kodein dia dengan CYP26, kalau misalnya clopidogrel dia dengan CYP19. Untuk kedua gen tersebut ternyata berperan dalam proses aktivasinya. Nah, kita mesti lihat di situ, oh CYP26 di sini misalkan dengan kodein ultra rapid metabolizer nih, saya CYP26-nya ultra rapid metabolizer. Kemudian dengan kodein seperti apa? Ya berarti intinya your gene rate of metabolism-nya tinggi, maka dia akan membuat bentuk aktif dari kodeinnya itu akan semakin banyak gitu loh dibandingkan dengan normal metabolizer in a certain time. Jadi dalam waktu yang sama, tapi kamu bisa memproduksi lebih banyak dibandingkan orang yang normal metabolizer. Nah, kalau kayak gitu berarti nanti manifestasinya apa? Misalkan, oh harus diturunkan dosisnya, kira-kira seperti itu. Jadi kamu dapatnya setengah dosis aja gitu daripada toxicity, kan nanti kemungkinan adalah increase risk of toxicity atau diganti obatnya biar lebih aman. Terus kemudian kalau misalkan kodein tapi poor metabolizer gitu, berarti apa yang terjadi? Ya berarti kodeinnya untuk mengubah kodein tuh lama gitu kan dibandingkan normal metabolizer. Makanya mungkin perlu ada penambahan dosis atau ya udahlah ganti aja obat. Ini nanti berdasarkan rekomendasi yang udah ada gitu ya. Atau ganti dengan obat yang memang tidak di metabolisme oleh gen tersebut. Karena kita tahu bahwa gen tersebut perlu ada penyesuaian karena tidak normal gitu kan. Iya. Wah, itu ya thank you banget kayak udah dijelasin. Oke, Jadi memang semoga tergantung. mengerti ya. Jadi memang tergantung spesifik tuh setiap obat tuh beda-beda ya. Makanya Betul. di rekomendasinya pun kita juga setiap obat ada kayak satu page sendiri gitu dari semua guidelines yang ada. Itu kami merekomendasikannya dinaikin atau diturunin dosisnya. Soalnya kan bingung juga ya kalau misalnya dibacain satu-satu gitu kan. Kayak ini obatnya tuh sebenarnya pathway-nya gimana sih? Terus Iya. kayak ya metabolisme gimana, tapi ini yang kayak tadi kayak bilang udah actionable. Jadi kayak Betul. yang saya harus lakukan tuh apa sebagai dokter gitu misalnya. Yes, ya. Jadi untuk bagian mikirin pathway-nya kayak gimana itu udah on us gitu. Jadi untuk customer dari Fast Pharmacogenomics ini udah tinggal lihat, oh hasilnya ini berdasarkan review dari paper-paper dan segala macam.
lebih untuk ultra rapid metabolizer, misalnya saya ultra rapid metabolizer, oh ya saya mendingan ganti obat aja deh gitu, yang memang, misalkan tanpa, kita tidak kontraindikasi dengan obat penggantinya dan juga ada available di negaranya gitu. Oke. Thank you, Kay. And one last thing yang aku pengen tanyain, kalau misalnya di hasil tes kita kan juga ada yang kayak X gitu ya, atau cross, yang tadi Kay juga sempat mention gitu. Mungkin ada karena metabolismenya kurang sempurna gitu, tidak normal, maka obat-obat itu nggak direkomendasiin gitu. Apa ini berbeda nggak sih atau sama dengan kalau misalnya orang, aduh saya ada alergi obat ini gitu. Itu bisa dijelasin nggak kira-kira? Oke, it's a bit different sih. Jadi kalau untuk alergi, melihat alergi apakah saya alergi obat atau enggak, itu tidak bergantung pada gen-gen yang tadi kita jelaskan gitu Kak. Jadi kalau misalnya tadi saya udah pernah menyinggung bahwa gen-gen ini tuh bekerjanya pada level farmakokinetik kita melihatnya. Jadi memang harus dilihat lagi ini apakah kita mau lihat dari respon imun, apakah kita mau lihat dari farmakogenetik atau farmakodinamik, itu nanti beda-beda lagi manifestasinya gitu. Nah, untuk tadi gen-gen yang kita sudah sebutkan itu levelnya pada farmakokinetik. Kemudian sebenarnya secara level bukan level lebih tinggi lebih rendah ya, tapi lebih dari side point of view gitu. Jadi berbedanya seperti itu. Nah, kalau untuk alergi itself, kalau misalkan yang commonly kan kita tahu misalkan skin prick test gitu ya. Jadi melihat apakah alergi atau enggak dari kulitnya nanti seperti apa. Nah, itu juga untuk genetic testingnya sendiri akan berbeda lagi dari segi gen yang diperiksa. Jadi dia biasanya pada gen-gen HLA atau HLA-B. Jadi memang human leukocyte antigen gitu. Jadi kita mesti melihat itu. Jadi itu memang gen-gen yang untuk kita melihat bagaimana sih respon imun tubuh kita terhadap hal yang masuk ke dalam badan kita gitu. Jadi nggak cuma obat, bisa juga yang lain, makanan dan segala macam seperti itu. Jadi untuk kalau misalkan di-compare dengan our current testing, it's a different kind of communication. Iya, karena mungkin orang kalau bilang alergi tuh kayak blanket term banget, luas banget gitu ya, Betul, kan betul, banyak banget betul. hal yang bisa terjadi gitu, dan alergi juga is a complex process gitu, yang kayak tadi kayak udah jelasin, journey dari something yang masuk ke tubuh kita itu panjang banget dan banyak faktor yang mempengaruhi gitu kan, dengan adanya reaksi gitu. Jadi memang beda gitu ya, kalau drug allergy jangan disamakan dengan kayak misalnya apa yang kita bisa tes lewat pharmacogenomic test ini specifically ngelihat 4 gene yang itu dan bagaimana 4 gene itu mempengaruhi metabolisme tubuh terhadap obat gitu ya, Kay? Ya, betul. Jadi tadi key takeaway-nya adalah kita harus melihat lagi gen-gen yang diperiksa itu apa dan role dari gennya itu apa gitu. Kalau misalkan memang nanti suatu saat gitu knowledge genetics bisa periksa HLA, HLA-B ya berarti memang itu juga untuk melihat alergi. Tapi alerginya juga manifestasinya beda-beda gitu. Iya, jadi Iya. karena HLA, HLA-B itu regionnya cukup banyak gitu ya. Dan dia sometimes mereka contribute pada satu spesifik alergi gitu. Jadi memang harus dilihat lagi nih, alergi itu cukup kompleks banget sih. Gitu. Iya. Makanya kayak imun gitu kan, ada orang juga bingung kok saya makan yang ini nggak ada efek buat si A, tapi ada efek buat si B gitu. Kan banyak faktor yang play into Betul. that juga ya, Kay. Oke. Wah, thank you so much, Kay. Hari ini belajar banyak banget gitu ya tentang knowledge base, tentang genotipe, fenotipe gitu. Tapi yang kita mau sampaikan kalau sekarang dengan hadirnya knowledge base ini itu udah carefully curated dari international guidelines juga supaya bisa membantu para dokter gitu ya dan para customer juga untuk melihat respon tubuh mereka terhadap obat berdasarkan profil genetika mereka dan specifically yang dites adalah 4 gen yang ada CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 dan SLC1B1. SLCO1B1 ya. Ya, SLCO1B1. Kayak tongue twister ya. Oke, thank you banget, Kay. Hope you guys all learn something from today. Dan sampai jumpa di Nalatalk berikutnya.